Pagi itu, matahari baru saja muncul malu-malu di antara awan tipis. Jalanan di perkampungan pinggir kota masih sepi. Hanya suara burung dan deru motor lewat sesekali yang terdengar. Di antara rumah-rumah kecil dan warung sederhana, ada satu sosok pemuda berkaus polos dan celana lusuh yang sedang menata galon air mineral di depan toko kecil. Namanya Raffi, umur 23 tahun. Ia bekerja serabutan, kadang bantu di warung air isi ulang, kadang jadi ojek online kalau ada pinjaman motor dari temannya. Hidupnya tidak mudah, tapi ia tidak pernah mengeluh. Yang penting halal, Vi, begitu kata almarhum ayahnya dulu. Raffi tinggal bersama ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan. Rumahnya kecil, tapi selalu bersih. Tiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia selalu memastikan ibunya minum obat dan sarapan. Lalu, dengan motor tuanya yang sudah sering batuk, ia berangkat mencari rezeki. Hari itu, selepas mengantar 3 galon air ke pelanggan tetap, Raffi berhenti di pinggir jalan untuk menambal ban motornya. Di seberang jalan, terlihat seorang bapak tua berkaus putih kusam sedang memikul 2 galon air besar. Langkahnya berat, nafasnya terengah-engah. Keringat menetes dari wajahnya yang keriput. Raffi memperhatikan sebentar, lalu spontan berdiri. "Pak, biar saya bantuin." "Pak," serunya sambil menyeberang. Bapak tua itu menoleh, terkejut. "Wah, gak usah, Nak. Bapak bisa sendiri," katanya pelan, tapi jelas sekali tubuhnya gemetar karena kelelahan. Raffi tersenyum. "Gak apa-apa, Pak. Saya juga biasa angkat galon, udah kuat. Ayo, saya bantu sekalian ke rumahnya." Bapak itu sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Raffi mengangkat 2 galon besar itu dengan mudah, berjalan di belakang bapak itu menyusuri jalan kecil menuju gang sempit. Di situ, mereka berhenti di depan rumah kecil berdinding kayu. "Di sini, Nak, terima kasih." "Ya," kata sang bapak sambil tersenyum lemah. Saat itu, tanpa Raffi sadari, seorang remaja di warung ujung gang merekam kejadian itu dengan ponselnya. Ia kagum melihat anak muda yang mau bantu orang tua tanpa pamrih. Raffi menaruh galon di depan rumah, lalu membantu menuangkan air ke dispenser bapak tua itu. "Bapak tinggal sendiri?" tanyanya. "Enggak, Nak. Sama istri, tapi udah sakit-sakitan. Saya kerja jual air galon keliling. Dulu anak saya meninggal, jadi ya, saya sama istri aja berdua." Raffi terdiam. Ia menatap wajah bapak itu dengan iba. "Saya juga tinggal sama ibu, Pak. Jadi saya ngerti rasanya." Bapak itu tersenyum tipis. "Terima kasih. Ya, Nak. Kamu orang baik. Jarang ada anak muda kayak kamu sekarang." Raffi hanya tertawa kecil. "Saya cuma bantu, Pak. Gak ada apa-apanya." Ia lalu pamit, melanjutkan harinya tanpa tahu bahwa perbuatannya itu sudah terekam kamera dan akan segera tersebar luas. Sore harinya, video berdurasi 30 detik itu diunggah ke media sosial dengan caption sederhana. "Anak muda ini bantuin bapak tua angkat galon tanpa diminta. Salut." Tak butuh waktu lama, video itu mulai dibagikan banyak orang. Dalam beberapa jam, jumlah tayangan mencapai puluhan ribu. Komentar-komentar penuh pujian bermunculan. "Masih ada orang baik di zaman sekarang. Anak kayak gini patut ditiru. Siapa yang kenal cowok ini? Mau kasih hadiah." Namun Raffi sama sekali tidak tahu. Ia masih sibuk membantu warung tempatnya bekerja, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah karena kebaikan kecil itu. Malamnya, Raffi pulang ke rumah. Ibunya sedang duduk di kursi bambu sambil menonton TV. "Vi, tadi tetangga bilang, kamu masuk video orang di internet?" tanya ibunya sambil tersenyum penasaran. Raffi mengerutkan dahi. "Video? Video apaan, Bu?" "Iya, katanya kamu bantuin orang tua angkat galon, terus viral. Semua orang ngomongin kamu." Raffi tertawa kecil, tidak percaya. "Ah masa, Bu? Cuma bantu orang doang kok viral." Ibunya menggeleng pelan. "Kadang hal kecil yang kita lakukan, Nak, justru yang paling besar pengaruhnya buat orang lain." Raffi terdiam.
Kalimat itu menancap dalam hatinya. Ia tidak tahu, malam itu ia baru saja menanam benih kebaikan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Raffi dikejutkan oleh banyak pesan masuk di ponselnya. "Vi, kamu viral di TikTok. Bro, kamu masuk FYP. Semua orang nyari kamu. Bang, kamu keren banget, bantuin orang tua gitu." Raffi membaca semua pesan itu dengan bingung. Saat membuka salah satu tautan yang dikirim, ia melihat dirinya di video itu, sedang menyeberang jalan, mengangkat 2 galon besar, dan tersenyum ke arah bapak tua. Captionnya, "Masih ada anak muda kayak gini di Indonesia orang dengan tangan terlipat." Jumlah like-nya sudah ratusan ribu. Komentarnya ribuan. Raffi hanya bisa diam. Ia tidak pernah mencari perhatian. Tapi entah kenapa, melihat semua komentar positif itu membuat dadanya hangat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya, sesuatu yang akan menguji seberapa tulus kebaikan yang ia lakukan. Malam itu, Raffi mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat malam. Kami dari program televisi, Orang Baik Indonesia. Kami ingin mengundang Raffi untuk hadir di acara kami minggu depan. Kami sangat terinspirasi oleh tindakanmu." Raffi membacanya berulang kali. Ia menatap ibunya yang sudah tidur, lalu memandang langit-langit kamar. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. "Saya cuma bantu orang, Tuhan, tapi kalau ini jalan MU, saya ikuti." Dan di luar sana, kehidupan sederhana Raffi mulai berubah, sedikit demi sedikit, oleh satu hal kecil, kebaikan tanpa pamrih. Pagi itu, udara terasa berbeda. Suara notifikasi dari ponsel Raffi tidak berhenti sejak subuh. Grup WhatsApp teman-teman lamanya ramai membicarakannya. Bahkan tetangga-tetangga di gang sempit tempat ia tinggal mulai memanggilnya, artis galon. Raffi hanya bisa tersenyum canggung. "Vi, kamu viral banget, bro. Gue liat videonya di TikTok, udah jutaan view," kata Dimas, temannya sesama pekerja warung air isi ulang, sambil tertawa. Raffi menggaruk kepala. "Serius? Ah, lebay amat, Mas." "Serius, Vi? Nih lihat." Dimas memperlihatkan layar ponselnya. Benar saja. Di layar, wajah Raffi jelas terlihat sedang membantu bapak tua memikul galon. Lengkap dengan musik latar haru dan teks bertuliskan, "Bukan artis, bukan pejabat, tapi hatinya emas." Jumlah tayangan, 4,3 juta. Komentar, 17.000 lebih. Raffi tertegun. Dunia maya benar-benar cepat. Ia cuma menolong orang tua, tapi kini jutaan orang tahu namanya. Sejak pagi itu, banyak hal tak lagi sama. Pelanggan air isi ulang yang biasanya sepi, mendadak ramai. Banyak orang sengaja datang hanya untuk bertemu pemuda viral itu. "Mas, ini galonnya 2 aja ya, sekalian boleh foto." "Mas Raffi, boleh saya wawancara sebentar? Saya dari media lokal." "Mas, istri saya pengen ketemu. Katanya kamu anak baik banget." Raffi menanggapinya dengan senyum sopan. Dalam hatinya, ia masih bingung kenapa kebaikan kecil bisa jadi sebesar ini. Tapi ia tetap ramah, tidak ingin membuat siapapun kecewa. Sore harinya, seorang pria datang dengan mobil hitam. Dari bajunya, tampak ia perwakilan dari stasiun televisi. "Selamat sore, Mas Raffi. Kami dari program Orang Baik Indonesia. Kami ingin mengundang Mas Raffi hadir di acara kami minggu depan." Raffi terdiam. "Acara TV, Pak? Saya bukan siapa-siapa." Pria itu tersenyum. "Justru itu, Mas. Kebaikan Mas Raffi yang sederhana inilah yang ingin kami tunjukkan ke seluruh Indonesia." Setelah berdiskusi dengan ibunya, akhirnya Raffi menyetujui undangan itu. Ia berjanji pada diri sendiri, tak peduli seberapa terkenal dirinya nanti, ia tetap harus rendah hati. Beberapa hari kemudian, Raffi kembali mendatangi rumah bapak tua yang dulu ia bantu. "Assalamualaikum," serunya pelan. Dari dalam terdengar suara batuk, lalu muncullah sosok yang sama, bapak tua berkaus putih lusuh, tersenyum begitu melihat Raffi. "Wah,
"Nak Raffi, kamu yang di TV itu ya?" katanya terkekeh. Raffi mengangguk, tertawa malu. "Hei, ya, Pak. Tapi itu cuma kebetulan. Saya cuma bantu Bapak waktu itu." Bapak tua itu menghela napas panjang. "Kamu gak tahu, Nak, waktu itu Bapak hampir pingsan. Galonnya berat, kaki udah gemetar. Kalau kamu gak bantu, mungkin Bapak udah jatuh." Raffi menunduk, matanya sedikit berkaca. "Saya cuma kebetulan lewat, Pak. Tuhan yang atur semuanya." Mereka berbincang cukup lama. Dari cerita Bapak itu, Raffi tahu hidupnya sangat berat. Istrinya lumpuh sebagian, dan penghasilannya hanya dari jualan galon keliling dengan pikulan tua. Kadang, ia harus menempuh jarak jauh hanya untuk menjual 2 atau 3 galon saja. Tanpa pikir panjang, Raffi membuka dompetnya. Ia menyerahkan sejumlah uang hasil tabungannya selama seminggu. "Pak, ini gak seberapa, tapi semoga bisa bantu sedikit." Bapak tua itu menatapnya, menolak halus. "Tidak, Nak. Bapak tidak mau mengurangi rezekimu." Raffi tersenyum lembut. "Justru ini yang bikin rezeki saya cukup, Pak. Doa orang baik kayak Bapak." Bapak tua itu akhirnya menerima. Ia menatap Raffi lama, lalu berkata pelan, "Semoga kebaikanmu dijaga Tuhan, Nak. Dunia butuh lebih banyak anak muda kayak kamu." Seminggu kemudian, Raffi tampil di televisi. Ia duduk di kursi tamu sederhana dengan kemeja pinjaman dari tetangganya. Di hadapannya, pembawa acara bertanya, "Mas Raffi, kenapa waktu itu Anda menolong bapak tua itu?" Raffi menjawab dengan suara tenang, "Karena saya juga punya orang tua, Pak. Saya tahu gimana beratnya hidup. Kalau saya bisa bantu sedikit, kenapa enggak?" Penonton di studio bertepuk tangan. Di layar kaca, wajah Raffi tampak tulus dan apa adanya. Setelah acara itu tayang, pengikut media sosialnya langsung melonjak ribuan dalam semalam. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit juga yang mulai iri atau sinis. "Ah, paling biar viral aja itu. Sekarang semua bisa pura-pura baik kalau depan kamera." Komentar-komentar seperti itu mulai bermunculan. Awalnya Raffi tidak peduli, tapi lama-lama, ia merasa tidak nyaman. Ia tidak pernah ingin terkenal. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja, dan merawat ibunya. Suatu malam, ia menatap ponselnya dan berkata pelan, "Kalau kebaikan sampai bikin orang salah paham, apa saya harus berhenti berbuat baik?" Ibunya yang mendengar itu dari dapur menjawab lembut, "Jangan berhenti, Nak. Kebaikanmu bukan untuk mereka yang iri, tapi untuk Tuhan yang tahu niatmu." Kata-kata itu membuat Raffi kembali kuat. Ia tersenyum, menatap ibunya dengan mata basah. Beberapa hari kemudian, datang kabar mengejutkan. Seorang pengusaha air minum ternama melihat tayangan TV tentang Raffi dan menawarkan bantuan. "Mas Raffi, kami terinspirasi dengan ketulusanmu. Kami ingin memberimu 1 gerobak dan 50 galon air isi ulang untuk memulai usaha sendiri." Raffi tertegun. Ia tidak percaya apa yang didengarnya. "Pak, saya gak tahu harus bilang apa." Pengusaha itu tertawa kecil. "Bilang aja, teruskan kebaikanmu, Nak. Jangan berubah." Hari itu, untuk pertama kalinya, Raffi pulang dengan senyum bahagia dan mata yang tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk ibunya erat. "Bu, kita bisa jualan sendiri sekarang." Ibunya menangis haru. "Alhamdulillah, Nak. Tuhan balas kebaikanmu dengan cara yang indah." Raffi tidak pernah merasa sekaya itu. Bukan karena uang atau gerobak baru, tapi karena hatinya penuh rasa syukur. Kabar tentang Raffi yang kini berjualan sendiri menyebar cepat. Banyak orang yang dulu hanya menonton videonya kini datang membeli air isi ulang darinya. Tapi yang membuat Raffi paling bahagia adalah ketika ia melihat beberapa pemuda lain ikut membantu orang tua di jalan. Lalu mengunggahnya bukan untuk pamer, melainkan untuk menginspirasi. Salah satu video bahkan menuliskan caption, "Terinspirasi dari Raffi si pengangkat galon. Ternyata kebaikan bisa menular." Melihat itu, Raffi tersenyum bangga.
Dalam hatinya, ia berkata, kalau satu kebaikan bisa melahirkan 100 kebaikan lain, berarti hidup saya gak sia-sia. Suatu malam, ketika semua sudah tenang, Raffi duduk di depan rumah bersama ibunya. Bu, kalau dulu saya gak bantu bapak itu, mungkin hidup saya masih sama ya? Ibunya tersenyum. Mungkin, nak. Tapi ingat, Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat orang yang hatinya ikhlas. Raffi mengangguk. Ia memandang langit penuh bintang, mengingat perjalanan singkat tapi luar biasa itu. Namun tanpa ia sadari, di balik ketenaran yang kini mengelilinginya, akan datang ujian baru. Ujian yang bukan tentang tenaga, tapi tentang hati. Dan perjalanan itu, baru saja dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak nama Raffi dikenal banyak orang. Dari sekadar pemuda biasa yang bekerja di warung air isi ulang, kini ia menjadi sosok yang dihormati dan dijadikan panutan oleh banyak orang di media sosial. Namun seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Ketenaran yang datang bersamaan dengan pujian ternyata juga membawa cobaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu pagi, Raffi sedang mengantar pesanan air isi ulang dengan gerobak barunya. Di tengah perjalanan, seseorang menghampirinya dengan mobil sedan hitam mengilap. Seorang pria muda berjas rapi turun sambil tersenyum lebar. Mas Raffi, saya Damar, dari agensi digital Media Vibe. Saya sudah lama ingin ketemu Mas. Raffi kebingungan. Agensi? Maaf, saya gak begitu paham. Mas. Damar tertawa kecil. Begini, Mas, kami ingin bekerja sama. Kami lihat Mas punya citra yang positif di masyarakat. Kalau Mas mau, kami bantu kelola akun media sosial, bikin konten inspiratif, dan tentu saja, Mas bisa dapat penghasilan besar dari situ. Raffi terdiam. Kata penghasilan besar membuatnya berpikir sejenak. Tapi kemudian ia menatap gerobak sederhana di sampingnya dan menjawab hati-hati. Mas, saya cuma mau hidup sederhana. Saya bukan orang yang pinter ngomong di kamera. Damar tersenyum meyakinkan. Justru itu, Mas ini jujur dan polos. Orang-orang suka yang alami. Percaya deh, Mas bisa jadi influencer kebaikan. Mendengar kata influencer, Raffi merasa asing. Ia hanya ingin terus berbuat baik, bukan jadi artis. Akhirnya ia berkata sopan, terima kasih tawarannya, Mas Damar. Tapi untuk sekarang, saya ingin fokus bantu ibu dan jualan. Damar mengangguk, tapi dari matanya terlihat kecewa. Sebelum pergi, ia berkata, kalau berubah pikiran, hubungi saya ya. Ini kartu nama saya. Raffi hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia merasa mulai gelisah. Dunia luar ternyata bisa memandang kebaikan dengan cara yang berbeda. Seiring waktu, Raffi semakin dikenal. Banyak yang memuji, tapi juga banyak yang mencibir. Komentar-komentar mulai beragam. Dulu bantu karena tulus, sekarang kayak cari panggung. Dulu kasihan, sekarang malah jualan pakai nama kebaikan. Jangan-jangan dia disetting dari awal biar viral. Awalnya Raffi tidak peduli, tapi lama-lama komentar itu menusuk. Suatu malam, ia membaca satu komentar yang membuatnya benar-benar terpukul. Kalau benar-benar tulus, gak akan mau tampil di TV. Ia meletakkan ponsel di meja, matanya memanas. Bu, kenapa ya orang gampang banget menilai niat orang lain? Katanya lirih. Ibunya yang sedang melipat baju menatapnya dengan tenang. Nak, kebaikan itu kayak bunga. Waktu mekar, ada yang kagum, tapi ada juga yang bilang wangi bunganya terlalu kuat. Tapi apakah bunga harus berhenti mekar? Raffi terdiam lama. Perlahan, air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk ibunya dan berkata pelan. Saya cuma pengen bantu, Bu. Gak lebih. Itu sudah cukup, Nak. Jawab ibunya lembut. Beberapa hari kemudian, seseorang datang ke rumahnya, teman lamanya semasa SMA bernama Arif. Vi, lama banget gak ketemu. Gue liat lo di TV, keren banget, bro, katanya sambil tertawa lebar. Raffi tersenyum. Hehe, cuma kebetulan aja, Rif.
gue masih gini-gini aja. Arif lalu bercerita panjang lebar, dan di akhir pembicaraan ia berkata, Vi, lo tuh sekarang udah dikenal. Ayolah kita bikin bisnis bareng, jual air pakai nama lo. Gue yang urus modal dan promosi, lo tinggal pasang muka doang. Raffi terdiam. Ia tahu Arif bukan orang jahat, tapi dari nadanya, Raffi bisa merasakan niat yang agak berbeda. Rif, gue terima kasih lo masih ingat gue. Tapi gue gak mau jual nama gue buat uang. Gue takut nanti niat gue malah salah. Arif tertawa kecil. Vi, dunia sekarang gitu. Lo terlalu polos. Kalau gak dimanfaatin sendiri, nanti dimanfaatin orang lain. Kata-kata itu menghantam dada Raffi. Malamnya ia merenung lama di kamar. Apakah ia benar-benar terlalu polos? Atau memang dunia ini sudah terlalu sinis untuk memahami kebaikan yang tulus? Beberapa hari setelah kejadian itu, Raffi kembali menemui bapak tua penjual galon yang dulu ia bantu. Ia ingin berbagi kabar bahwa kini usahanya sudah mulai lancar. Namun ketika sampai di rumah bapak itu, ia mendapati suasana berbeda. Rumahnya sepi, pintu terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara tangis lirih. Raffi segera masuk, dan melihat istri bapak itu sedang duduk di lantai sambil memegang foto suaminya. Bapak meninggal 2 hari lalu, Nak, katanya pelan. Raffi terdiam. Dunianya serasa berhenti. Ia duduk di samping ibu itu, menggenggam tangannya. Innalillahi. Maaf, Bu, saya terlambat datang. Ibu itu menggeleng. Bapak senang sekali waktu lihat kamu di TV, Nak. Dia bilang, itu anak yang bantu bapak dulu, hatinya bersih. Dia bangga sekali. Air mata Raffi jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa kehilangan sosok yang telah menjadi simbol dari kebaikan pertamanya. Ibu itu menatapnya dan berkata lembut. Bapak selalu bilang, selama kamu ikhlas, Tuhan yang akan jaga langkahmu. Jangan biarkan dunia mengubah hatimu, Nak. Kata-kata itu membuat Raffi sadar, semua yang ia alami, baik pujian maupun hinaan, hanyalah ujian dari ketulusan. Sejak hari itu, Raffi memutuskan untuk menjauh sementara dari dunia maya. Ia menutup akun media sosialnya, berhenti membaca komentar, dan fokus bekerja serta membantu warga sekitar. Setiap hari, ia menyisihkan sebagian hasil jualannya untuk membeli sembako yang kemudian ia bagikan diam-diam kepada tetangga yang kesulitan. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, hanya senyum tulus dari hati. Salah satu tetangganya, ibu penjaga warung, pernah berkata, Mas Raffi, kamu gak capek bantu terus? Sekarang kamu terkenal, harusnya bisa santai. Raffi hanya tersenyum. Bu, saya takut kalau saya berhenti bantu, saya bukan Raffi yang dulu lagi. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, nama Raffi mulai jarang disebut di media sosial. Orang-orang mulai lupa. Tapi bagi warga di sekitar, Raffi bukan lagi pemuda viral, melainkan pemuda yang bisa diandalkan. Selalu ada setiap kali ada yang butuh pertolongan. Suatu malam, Raffi duduk di teras rumah bersama ibunya. Hujan turun rintik-rintik. Lampu jalan berkelap-kelip di kejauhan. Bu, katanya pelan, dulu saya pikir viral itu anugerah. Tapi ternyata, itu juga ujiannya. Ibunya tersenyum. Ya, Nak, ujian untuk tetap jadi diri sendiri. Raffi mengangguk pelan. Saya belajar satu hal, Bu, kebaikan gak butuh kamera. Malam itu, Raffi merasa damai. Ia menatap langit gelap dan berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan. Engkau beri saya kesempatan bukan untuk terkenal, tapi untuk belajar jadi manusia yang lebih baik. Namun, hidup belum selesai mengujinya. Sebuah kejadian baru akan datang, yang kali ini bukan soal dirinya, tapi seseorang yang ia tolong tanpa sengaja, dan justru membuat namanya kembali diperbincangkan seluruh negeri. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit kelabu menyelimuti kota kecil tempat Raffi tinggal. Gerobaknya ia dorong perlahan, bernaung di bawah payung besar yang mulai robek di ujungnya. Meski cuaca buruk, Raffi tetap berkeliling mengantarkan air ke rumah-rumah langganan. Bagi Raffi,
Bekerja bukan soal hujan atau panas, tapi soal tanggung jawab. Kalau saya gak kerja, orang lain bisa kehausan, ujarnya seringkali dengan senyum sederhana. Hujan makin deras ketika Raffi melewati jembatan kecil dekat pasar. Di bawah jembatan, ia melihat seseorang terjatuh dari sepeda motor. Seorang ibu muda yang membawa anak kecil di boncengan. Galon air di sepedanya terguling, air tumpah ke jalan. Tanpa pikir panjang, Raffi segera menurunkan gerobaknya dan berlari ke arah mereka. "Ibu, gak apa-apa?" teriak Raffi sambil menepikan motor ibu itu. Wanita itu tampak panik. Anak kecil di pelukannya menangis keras. Lututnya terluka, dan barang-barang berserakan di jalan. Raffi langsung meneduhkan mereka di bawah jembatan. Ia membuka jaketnya, melilitkan ke pundak sang ibu agar tidak kedinginan. "Tenang, Bu. Duduk dulu di sini. Saya ambilin air bersih buat bersihin lukanya," katanya cepat. Wanita itu menatapnya dengan wajah basah, entah karena air hujan atau air mata. "Terima kasih, Mas. Saya tadi jatuh karena remblong. Anak saya hampir jatuh ke kali." Raffi mengangguk, lalu memeriksa anak kecil itu. "Alhamdulillah gak apa-apa ya, Dek? Nih, minum dulu." Tanpa sadar, kejadian itu disaksikan oleh seorang pedagang gorengan di pinggir jalan yang segera merekam dari jauh. Hujan deras, seorang pemuda sederhana menolong ibu dan anak tanpa memikirkan dirinya sendiri. Adegan yang begitu tulus dan jarang terlihat. Setelah memastikan mereka aman, Raffi menuntun motor ibu itu ke tempat teduh dan membantu memperbaiki remnya seadanya. "Ibu tinggal di mana?" tanya Raffi. "Di seberang pasar, Mas. Tapi tadi saya mau ngantar air buat pelanggan." "Saya jual galon juga," jawab wanita itu pelan. Raffi terkejut. "Ibu jualan galon juga?" "Ya, Mas. Suami saya meninggal 2 tahun lalu, jadi saya gantiin dia. Kadang kuat, kadang enggak." Nada suaranya lirih. Raffi menatap wajah wanita itu. Ada kelelahan, tapi juga keteguhan yang sama seperti dulu ia lihat di wajah bapak tua yang pernah ia bantu. Ia merasakan sesuatu yang dalam, seolah Tuhan sedang mengulang kisahnya, tapi dengan tokoh yang berbeda. Keesokan harinya, video pertolongan itu tersebar di media sosial. Kali ini lebih dramatis, cuaca hujan, suasana riuh, dan Raffi terlihat menolong dengan ekspresi tulus tanpa kamera menghadap ke wajahnya. Judul video itu sederhana tapi menyentuh. Pria viral pengangkat galon kini menolong ibu penjual galon di tengah hujan. Dalam waktu singkat, video itu ditonton jutaan kali. Komentar bermunculan. "Tuhan selalu tunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Ini baru influencer sejati, bukan yang dibuat-buat. Dia layak jadi contoh nasional." Media kembali datang ke rumahnya. Wartawan, influencer, bahkan beberapa brand air minum menawarkan kerjasama. Namun Raffi kali ini berbeda. Ia menolak dengan halus, berkata, "Saya cuma mau terus bantu orang. Kalau mau bantu saya, bantu juga orang lain." Ucapan itu viral lebih cepat dari videonya. Banyak media menulis berita dengan judul, "Raffi, pemuda penolong galon, menolak uang sponsor demi menjaga ketulusan." Namun, bagi Raffi, semua itu tidak lebih penting daripada hal sederhana yang terjadi setelahnya. Ibu yang ia tolong kemarin datang ke rumahnya bersama anaknya. Pagi itu, Raffi sedang membersihkan galon di halaman rumah. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan. Seorang ibu turun sambil membawa kotak kecil dan bunga plastik sederhana. "Assalamualaikum, Mas Raffi." Raffi menoleh, lalu tersenyum lebar. "Waalaikumsalam, Ibu." "Wah, Ibu yang waktu itu ya? Gimana, udah baik kan?" Wanita itu mengangguk. "Alhamdulillah, Mas. Anak saya juga udah sembuh. Saya datang mau ngucapin terima kasih." Ia menyerahkan kotak itu. Di dalamnya ada 2 gelas plastik, 1 termos kecil, dan sepucuk surat. Raffi membukanya pelan. Di surat itu tertulis, "Mas Raffi, waktu itu saya hampir kehilangan anak saya. Tapi Tuhan kirim Mas buat nolong. Saya gak punya banyak uang, tapi ini termos kecil peninggalan suami saya.
saya kasih buat Mas. Semoga bisa terus jadi pengingat buat nolong orang lain. Raffi menahan air mata. Ia memeluk termos kecil itu seolah benda paling berharga di dunia. Bu, saya yang harusnya berterima kasih. Ibu udah ngingetin saya kenapa saya mulai semuanya dulu. Anak kecil itu lalu mendekat dan memberikan bunga plastik. Om Raffi, ini buat Om. Mama bilang Om baik. Raffi tersenyum, menunduk, dan mengusap kepala anak itu. Terima kasih, Dek. Doain Om biar tetap jadi orang baik ya. Setelah kejadian itu, banyak orang yang terinspirasi. Warga di kampung mulai mengadakan gerakan bantu sesama, program kecil yang mengajak anak muda membantu warga lansia di sekitar mereka. Raffi tidak pernah diminta memimpin, tapi semua tahu gerakan itu muncul karena teladannya. Suatu hari, seorang guru SD datang ke rumahnya. Mas Raffi, boleh kami undang ke sekolah? Anak-anak ingin dengar cerita Mas tentang menolong orang. Raffi tersenyum malu. Saya bukan motivator, Bu. Saya cuma orang biasa. Guru itu menjawab lembut. Justru karena Mas orang biasa, kisahnya bisa dirasakan semua orang. Beberapa hari kemudian, Raffi berdiri di depan puluhan anak SD yang duduk rapi di aula kecil. Ia bercerita tentang pentingnya membantu tanpa pamrih, tentang bapak tua yang dulu ia bantu, tentang ibu penjual galon di tengah hujan. Setiap kali ia berbicara, matanya berkaca. Anak-anak itu menatapnya penuh kagum. Di akhir acara, seorang anak perempuan kecil bertanya, Mas Raffi, kalau kita bantu orang tapi gak ada yang lihat, apa tetap dihitung kebaikan? Raffi menatap anak itu dan menjawab dengan senyum yang hangat. Justru itu kebaikan yang paling besar. Karena cuma Tuhan yang tahu. Hari-hari Raffi kini terasa damai. Ia bekerja seperti biasa, tersenyum pada semua orang, dan selalu siap membantu siapapun yang butuh. Ia tidak lagi peduli apakah ada kamera atau tidak, apakah orang memuji atau mencibir. Malam itu, ia duduk bersama ibunya di teras rumah. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Bu, kata Raffi pelan, aneh ya, Bu. Dulu saya cuma bantu bapak tua, malah viral. Sekarang nolong ibu di jalan, viral lagi. Tapi saya gak pernah nyari semua itu. Ibunya tersenyum bijak. Nak, kebaikan itu seperti cahaya lilin. Walau kecil, kalau nyalanya tulus, orang-orang di sekitarnya pasti melihat. Tuhan sendiri yang bikin sinarnya sampai jauh. Raffi terdiam, menatap lampu jalan yang berkelap-kelip. Dalam hati, ia tahu, segala sorotan dunia tak akan berarti jika hatinya tidak lagi tulus. Dan selama ia hidup, ia ingin terus menjadi lilin kecil yang memberi terang bagi orang lain, walau kadang harus terbakar sedikit demi sedikit. Namun, kehidupan masih punya kejutan terakhir, sesuatu yang akan membuat semua perjuangan dan ketulusannya diuji untuk terakhir kalinya. Sebuah ujian yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Ketika ibunya tiba-tiba jatuh sakit parah, tepat saat Raffi merasa hidupnya mulai tenang. Beberapa bulan setelah video pertolongannya viral lagi, hidup Raffi berjalan sederhana dan damai. Ia tetap mengantar galon setiap pagi, menolong warga sekitar, dan menyapa siapapun yang ia temui. Namun di balik senyum dan ketenangannya, ada kekhawatiran besar yang ia sembunyikan. Ibunya jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil. Tapi lama-lama, suara ibunya melemah, langkahnya goyah, dan nafasnya sering tersengal. Raffi mencoba membawa ke puskesmas, tapi dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit besar. Saat mendengar biayanya, Raffi hanya bisa menatap kosong. 10 juta rupiah, Mas. Itu baru untuk perawatan awal, kata petugas administrasi. Raffi mengangguk, menelan ludah. Baginya, uang sebanyak itu seperti mimpi. Malamnya, ia duduk di samping ranjang ibunya. Lampu redup, suara jangkrik menggema dari luar. Bu, maaf ya, Raffi belum bisa bawa ibu ke rumah sakit besar. Tapi ibu sabar ya, Bu. Saya janji usaha. Ibunya tersenyum lemah, menggenggam tangan anaknya. Nak, dari kecil kamu gak pernah berhenti berbuat baik.
Tuhan gak akan tinggal diam. Percaya aja. Raffi menunduk, air mata jatuh di punggung tangan ibunya. Dalam hati, ia berdoa, bukan minta kekayaan, tapi sekadar kesempatan untuk menyembuhkan orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, saat Raffi sedang menurunkan galon di warung kecil, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Dari dalam keluar seorang pria berpakaian rapi dengan kamera di tangan. "Mas Raffi?" Raffi menatap heran. "Ya, saya. Maaf, Bapak siapa?" "Saya Ardi, dari stasiun TV. Kami mau liput lagi kisah Mas, tapi kali ini ada sedikit kejutan." Raffi bingung tapi menuruti. Ia diajak duduk di depan rumah bersama ibunya yang sudah lemah. Lalu dari balik mobil keluar beberapa orang membawa bingkisan besar, sembako, dan sebuah amplop tebal. Ardi tersenyum. "Mas Raffi, selama ini banyak orang tersentuh dengan kisah Mas. Salah satu donatur kami ingin menyampaikan bantuan untuk biaya pengobatan ibu. Semoga bisa meringankan." Raffi terdiam. Matanya membulat, lalu perlahan berlinang. Ia menatap amplop itu, tangannya gemetar. "Bapak, saya gak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan semua orang yang udah bantu saya." Ibunya hanya bisa tersenyum sambil mengucap pelan, "Alhamdulillah. Raffi, lihat kan? Tuhan gak pernah tidur." Beberapa hari kemudian, Raffi membawa ibunya ke rumah sakit kota. Ia menunggu di luar ruang perawatan dengan cemas. Hari-harinya berubah total, dari pagi hingga malam. Ia menemani sang ibu, membawakan makanan, mengganti pakaian, bahkan berhenti sementara dari pekerjaannya. Para perawat mengenalnya. "Mas Raffi ya? Kami sering lihat videonya di internet. Hebat, Mas. Sekarang gantian kami bantu jaga ibu ya." Raffi tersenyum kecil. "Terima kasih, Mbak. Saya cuma mau ibu sembuh." 1 minggu berlalu, ibunya menjalani operasi ringan di paru-paru. Prosesnya berjalan lancar, meski butuh waktu lama untuk pulih. Selama itu, Raffi jarang tidur. Ia duduk di kursi kecil di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya setiap malam. Sampai suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik jendela rumah sakit, ibunya terbangun dan berbisik pelan. "Nak, Raffi." "Ya, Bu. Ibu butuh apa?" "Jangan berhenti nolong orang ya. Kalau ibu nanti gak ada, terusin kebaikan itu. Karena itu doa yang ibu titipkan di setiap sujud." Air mata Raffi langsung menetes. "Jangan ngomong gitu, Bu. Ibu pasti sembuh. Saya janji, ibu harus lihat saya sukses dulu." Ibunya tersenyum kecil, lalu tertidur lagi. Tapi kata-kata itu terpatri dalam hati Raffi, dalam, dan tak akan pernah hilang. Berita tentang kondisi ibunya tersebar setelah salah satu perawat membagikan foto Raffi yang duduk di samping ranjang, memegang tangan ibunya sambil tersenyum. Captionnya sederhana, "Pemuda penolong galon kini berjuang untuk menyembuhkan ibunya. Mari kirim doa untuk Raffi dan ibunya." Komentar datang dari berbagai penjuru. "Semoga ibunya cepat sembuh, Mas Raffi. Dulu dia bantu orang lain, sekarang giliran kita bantu dia. Orang baik pasti dapat pertolongan dari arah tak disangka." Beberapa orang datang ke rumah sakit, bukan untuk melihat viralitas, tapi untuk benar-benar membantu. Ada yang membawa makanan, ada yang membantu biaya tambahan, bahkan seorang dokter menolak bayaran demi membantu proses pemulihan ibunya. Raffi merasa kecil di tengah semua kebaikan itu. Dalam diam, ia sadar, setiap kebaikan yang pernah ia tabur, kini tumbuh menjadi ribuan tangan yang menolong balik dirinya. 1 bulan berlalu. Ibu Raffi akhirnya diizinkan pulang. Tubuhnya memang belum sekuat dulu, tapi wajahnya jauh lebih segar. Hari pertama di rumah, Raffi memapah ibunya ke teras. Langit sore cerah, burung-burung berterbangan di langit jingga. "Ibu lihat," katanya lembut. "Iya, Nak. Indah sekali. Itu warna langit yang ibu suka, kan?" Ibunya tersenyum. "Iya, warna yang selalu bikin hati tenang." Tiba-tiba, suara sepeda motor berhenti di depan rumah.
Ternyata itu ibu penjual galon yang dulu pernah ditolong Raffi di tengah hujan. Ia datang bersama beberapa warga membawa makanan dan bunga. "Mas Raffi, kami dengar ibu udah sembuh. Kami semua senang banget." Raffi menatap mereka terharu. "Terima kasih, Bu. Ibu-ibu gak perlu repot. Tapi kami mau bilang, Mas, waktu Mas nolong saya dulu, saya janji kalau suatu saat Mas butuh, kami akan datang. Dan ini bentuk kecil dari janji itu." Mereka semua duduk bersama di teras, berbagi makanan, tertawa, dan saling bercerita. Bagi Raffi, momen itu lebih berharga dari viralitas manapun di dunia. Beberapa hari kemudian, saat membereskan lemari ibunya, Raffi menemukan amplop tua di antara tumpukan kain sarung. Di depan amplop itu tertulis, "Untuk Raffi, jika suatu saat ibu sudah tidak bisa bicara." Tangannya bergetar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan ibunya. "Nak, kalau kamu baca surat ini, artinya ibu mungkin sedang lemah atau sudah tiada. Ibu cuma mau bilang satu hal, kamu sudah jadi kebanggaan ibu, bukan karena kamu viral, tapi karena kamu tidak berubah. Jangan takut miskin karena menolong, jangan malu sederhana karena ikhlas. Karena orang yang tulus, rezekinya dijaga oleh Tuhan." Air mata Raffi menetes deras. Ia memeluk surat itu ke dadanya, menatap langit yang mulai senja. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi nanti, ia akan terus menolong orang lain. Bukan untuk kamera, bukan untuk dunia, tapi untuk meneruskan doa seorang ibu. 2 tahun berlalu, Raffi kini membuka usaha air minum sendiri bernama Air Kehidupan. Ia merekrut anak-anak muda dari kampungnya, sebagian dari mereka dulu pengangguran atau anak jalanan. Setiap hari Jumat, mereka keliling membawa air gratis untuk masjid dan panti jompo. Di depan tokonya, terpampang papan kecil dengan tulisan, "Setetes air untuk tubuh, setetes kebaikan untuk jiwa." Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli air, tapi juga untuk belajar dari kisahnya. Bahkan beberapa universitas pernah mengundangnya untuk berbicara tentang makna kebaikan. Namun setiap kali ditanya bagaimana semuanya dimulai, Raffi selalu menjawab dengan kalimat sederhana. "Semuanya berawal dari satu hal kecil, saya cuma nolong bapak tua angkat galon. Tapi Tuhan yang bikin semuanya besar." Ia menatap foto ibunya yang kini terpajang di dinding toko, tersenyum lembut. Langit di luar sedang cerah, warna jingga lembut seperti senja yang dulu disukai ibunya. Dan di hati Raffi, ia tahu, setiap kebaikan, sekecil apapun, tak pernah benar-benar berhenti. Ia hidup di hati orang-orang yang merasakannya, terus menular, terus tumbuh, bahkan saat kita tak lagi terlihat. Tamat.